Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik biofarmasetika, colon and blood-brain barrier targeting. Nah, materi ini tuh penting karena dalam pengembangan obat modern, tantangan utamanya bukan hanya membuat obat yang efektif, tetapi juga bagaimana obat tersebut tuh bisa mencapai target organ secara spesifik, seperti kolon dan otak, yang memiliki penghalang biologis yang sangat kompleks. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk memahami penargetan kolon, kita perlu memahami kondisi saluran cerna terlebih dahulu. Nah, sepanjang saluran gastrointestinal, pH itu mengalami perubahan yang signifikan. Di lambung, pH tuh sangat asam sekitar 1 hingga 3, kemudian di usus halus tuh meningkat menjadi sekitar 5,5 sampai 7,5. Saat mencapai kolon, pH tuh sedikit menurun di kolon proksimal karena produksi asam lemak rantai pendek oleh bakteri, lalu meningkat kembali di kolon distal. Nah, selain itu, jumlah bakteri juga meningkat drastis di kolon. Nah, perbedaan ini tuh menjadi dasar dalam merancang sistem pengantaran obat yang spesifik ke kolon. Nah, tujuan penargetan kolon adalah untuk terapi lokal seperti colitis dan Crohn's disease. Nah, serta untuk obat yang tidak stabil di lambung seperti protein. Nah, ada 3 mekanisme utama. Yang pertama itu ada pH dependent, yaitu menggunakan polimer yang hanya larut pada pH tinggi seperti eudragit. Nah, yang kedua itu ada time dependent, yaitu sistem yang dirancang dengan waktu tunda sesuai transit usus halus. Nah, yang ketiga itu ada microbial dependent, yaitu memanfaatkan enzim bakteri kolon untuk mengaktifkan obat. Nah, masing-masing itu memiliki keunggulan tapi juga keterbatasan seperti variasi pH, waktu transit, dan mikrobiota antar individu. Nah, jika kolon tuh memiliki barrier berdasarkan lingkungan, maka otak tuh memiliki barrier yang jauh lebih kompleks, yaitu BBB atau blood-brain barrier. Nah, ini merupakan penghalang yang sangat selektif yang melindungi otak. Nah, lebih dari 98% molekul tuh tidak bisa melewati BBB ini. Nah, karena strukturnya itu terdiri dari tight junction yang sangat rapat, sel endotel tanpa celah, dan dukungan dari astrocyte dan perisit. Nah, struktur ini tuh membuat hampir tidak ada jalur paraseluler, sehingga obat itu sangat sulit untuk masuk ke otak. Namun, BBB ini tuh bukan hanya penghalang statis, melainkan sistem yang aktif dan dinamis, di mana BBB itu memiliki sistem transport yang kompleks. Yang pertama, itu ada transport influx, yaitu protein yang membawa zat penting seperti glukosa dan asam amino masuk ke otak. Yang kedua, itu ada metabolisme lokal, di mana obat itu bisa dimetabolisme oleh enzim sebelum mencapai target. Dan yang ketiga, itu adalah transport efflux, yaitu pompa aktif seperti PGP yang mengeluarkan obat kembali ke darah. Inilah yang membuat banyak obat tuh gagal mencapai otak. Karena itu diperlukan strategi khusus untuk menembus BBB ini. Ada beberapa strategi untuk menembus BBB ini. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan lipofilisitas agar obat tuh bisa berdifusi secara pasif. Yang kedua itu menggunakan transporter alami seperti GLUT1 atau LAT1. Yang ketiga itu menggunakan reseptor seperti transferin untuk memicu endositosis. Selain itu ada inovasi seperti focus ultrasound yang membuka BBB secara sementara. Semua strategi ini tuh bertujuan untuk menipu sistem pertahanan dari BBB itu. Nah, selanjutnya kita perlu tahu bagaimana mengukur keberhasilan penghantaran obat. Keberhasilan tuh tidak hanya dilihat dari kadar obat di plasma, tetapi juga di target organ. Nah, parameter pentingnya itu adalah ada AUC, yaitu total paparan obat, dan KP, yaitu rasio konsentrasi di target dibanding plasma. Nah, untuk otak, nilai KP itu tinggi menunjukkan penetrasi yang berhasil. Nah, sedangkan untuk kolon yang diharapkan adalah AUC yang tinggi di kolon, tetapi rendah di plasma, agar efek sistemik minimal. Nah, dengan parameter ini kita bisa merancang strategi formulasi yang lebih tepat. Strategi formulasi itu berbeda antara kolon dan BBB. Untuk kolon, prodrug berbasis enzim bakteri, polimer pH responsif. Dan untuk BBB itu modifikasi permukaan nanopartikel dan lipid carrier seperti liposom. Nah, perbedaannya tuh terletak pada target. Kolon tuh berbasis lingkungan, sedangkan BBB itu berbasis interaksi molekuler. Nah, setelah formulasi dibuat, perlu dilakukan evaluasi. Nah,
Selanjutnya ini adalah cara memastikan obat itu benar-benar sampai ke target. Nah, untuk kolon tuh ada 3 metode utama. Yang pertama itu ada uji disolusi bertahap, di mana untuk melihat obat itu tidak larut di lambung, tapi baru larut di kolon. Yang kedua itu ada uji bakteri, di mana untuk memastikan obat itu bisa diaktifkan oleh mikrobiota kolon. Nah, yang ketiga itu ada gamma scintigraphy, di mana dia itu untuk melacak pergerakan obat di dalam tubuh. Nah, sedangkan untuk BBB, evaluasinya itu berbeda. Yang pertama itu ada uji permeabilitas sel, di mana untuk melihat kemampuan obat menembus BBB. Yang kedua itu ada PET scan, yaitu untuk melihat distribusi obat di otak. Dan yang ketiga itu adalah log-P, di mana untuk menilai apakah obat itu cukup lipofilik. Nah, jadi evaluasi ini tuh penting untuk membuktikan obat itu benar-benar bekerja sesuai target. Nah, selanjutnya kita lihat contoh nyata dari sistem pengantaran obat tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasusnya, di mana dia itu membandingkan tablet konvensional dengan sistem nano SSNI DDS, yaitu hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa nilai AUC dan Cmax antara kedua sediaan itu hampir sama, yang berarti jumlah obat yang diserap dan konsentrasi puncaknya tuh tidak berbeda. Namun nilai Tmax pada SSNI DDS tuh lebih cepat, yang menunjukkan bahwa obat itu diserap lebih cepat dibandingkan tablet biasa. Nah, hal ini itu terjadi karena sistem nano mampu meningkatkan kelarutan dan kecepatan disolusi obat. Meskipun demikian, karena fenovibrat tuh sudah memiliki permeabilitas yang baik, peningkatan ini tuh tidak mempengaruhi jumlah obat yang diserap, tetapi hanya mempercepat proses absorpsinya. Nah, dengan demikian, sistem nano itu lebih berperan dalam mempercepat kerja obat dibandingkan meningkatkan jumlah obat yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kesimpulannya, dalam biofarmasetika modern tuh tantangan utama adalah bagaimana obat tuh dapat melewati barrier biologis dan mencapai target secara spesifik. Pada penargetan kolon, strategi yang digunakan tuh bergantung pada kondisi lingkungan saluran cerna, seperti perubahan pH, waktu transit, dan aktivitas enzim mikrobiota. Nah, pendekatan ini tuh memungkinkan obat tuh dilepaskan secara terkontrol di kolon, baik untuk terapi lokal maupun terapi sistemik. Nah, sedangkan pada blood-brain barrier tuh pendekatannya lebih kompleks karena melibatkan struktur barrier yang sangat selektif. Strategi yang digunakan tuh berfokus pada modifikasi sifat molekul obat, pemanfaatan transporter, serta penggunaan sistem penghantaran seperti nanopartikel untuk menembus BBB. Nah, keberhasilan penghantaran obat itu tidak hanya dilihat dari kadar plasma, tetapi juga dari kemampuan obat mencapai target organ yang diukur melalui parameter seperti AUC dan distribusi jaringan. Nah, dengan strategi yang tepat, penghantaran obat tuh dapat menjadi lebih efektif tetapi lebih cepat bekerja serta mampu meminimalkan efek samping sistemik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penguasaan terhadap barrier biologis seperti kolon dan blood-brain barrier itu merupakan kunci dalam pengembangan sistem pengantaran obat yang modern dan tepat sasaran. Nah, melalui pemilihan strategi formulasi yang sesuai, obat tidak hanya dapat mencapai target dengan lebih efektif, tetapi juga dapat meningkatkan keamanan terapi bagi pasien. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kapan-kapan. Bye-bye.